Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Yeremia, di mana Yeremia ada dalam satu kondisi, dia sedang terkurung, artinya dalam satu kondisi yang berat, satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang mungkin sulit untuk dipahami. Sebagai gambaran saudara, bahwa dalam kehidupan kita juga seringkali ada kondisi-kondisi yang kita tidak mengerti, kondisi-kondisi yang tidak kita pahami. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya saudara. Tetapi kemudian datanglah firman Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan yang membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di ayat 2 ini, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, dan firman Tuhan itu menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan bahwa Dia yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada dia. Artinya ada perhatian Tuhan, ada kepedulian Tuhan, ada rencana Tuhan yang dinyatakan kepada dia. Tetapi sebelum pesan-pesannya disampaikan, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang berbicara kepada Yeremia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya.
Lalu kemudian setelah itu saudara, di ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kepada Yeremia ditegaskan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan di ayat 2 sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadikan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Dan kalau Yeremia berseru kepada dia, dia menjamin bahwa dia akan menjawab Yeremia. Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menegakkan bumi. Kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa saudara? Bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semustahil apapun itu, bahwa Allah sanggup mengerjakan, Allah sanggup mengubahkan kalau Yeremia berseru kepada dia. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita terapkan, aplikasikan, renungkan dalam kehidupan kita adalah bahwa apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan tidak mengabaikan saudara. Sama seperti Yeremia ketika dia mengalami satu kondisi, dia sedang terkurung, tetapi Tuhan mempedulikan, Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Hari ini saya juga menegaskan bahwa apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah peduli, Allah memperhatikan, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan kuasa kedahsyatannya dalam kehidupan saudara. Dan sama seperti kepada Yeremia, hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Artinya bahwa dia adalah yang berkuasa. Kalau bumi pun dia yang ciptakan, apa yang mustahil bagi dia? Apa yang terlalu sulit bagi dia? Apakah saudara mengalami masalah yang menurut saudara begitu mustahil saat ini? Adakah yang sulit bagi Tuhan kalau bumi pun dia yang ciptakan? Adakah terlalu sulit dia campur tangan atas masalah saudara? Allah menegaskan di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Apapun masalah, apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun kesulitannya, masalahnya kita berseru kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita berseru kepada dia, dengar, dia Allah yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Dan kalau kita berseru kepada dia, dia akan menjawab kita. Mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, ada masalah yang begitu sulit, ada masalah yang begitu besar. Hari ini Tuhan menyatakan diri kepada saudara, ini aku, Allahmu yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Bagianmu adalah berseru kepadaku, kata Tuhan. Dan kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Di mana dia Allah yang menjadikan bumi, tidak ada yang mustahil bagi dia, dan dialah yang akan menjawab saudara ketika saudara berseru kepada dia dalam masalah, persoalan, beban berat, problem dalam bisnis saudara, problem dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan, maka dia Allah yang berkuasa, yang tiada yang mustahil bagi dia, akan melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Mungkin saudara berkata bahwa saudara sudah berseru kepada dia, saudara sudah berdoa, bahkan sudah sekian lama saudara berdoa kepada dia. Tetap berseru saudara. Tetap berseru, akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan perkara besar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga saudara, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi yang pertama, kalau kita hidup berseru kepada dia, maka dia akan menjawab kita. Dan yang kedua yang akan dia lakukan adalah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi dia menegaskan bahwa dia akan menyatakan hal-hal yang besar, perkara besar. Dia akan menjawab kita dan dia akan menyatakan, mewujudkan, melakukan perkara besar. Bahkan dikatakan akan
menyatakan hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak kau ketahui. Artinya apa, saudara? Bahwa di saat itu ada hal yang Yeremia tidak paham, tidak mengerti akan kondisi yang dia alami, keadaan yang dia alami. Tetapi firman Tuhan berkata, terhadap apa yang tidak kau paham saat ini, kalau engkau berseru, aku akan menyatakan perkara besar, dan aku akan menyatakan apa yang tidak kau pahami dan tidak kau ketahui. Dan saat ini, saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada hal-hal yang saudara bingung, ada hal-hal yang saudara tidak mengerti. Tetapi dengar, Allah akan menyatakan perkara besar, dan apa yang saudara tidak mengerti hari ini, Allah akan menyatakannya kepada saudara kalau saudara hidup berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang saudara tidak pahami hari ini, Dia akan nyatakan. Bahkan perkara besar akan Dia kerjakan melalui apa yang saudara dan saya tidak pahami hari ini. Mungkin saudara tidak mengerti dan tidak paham dengan kondisi yang saudara alami. Kok bisa? Dengan masalah, persoalan yang saudara alami, kok bisa? Saya sebagai anak Tuhan, dan mungkin saudara adalah pelayan dan sebagainya. Kok saya sebagai pelayan Tuhan, kok bisa begini? Kok bisa terjadi begini? Tetapi dengar, kalau saudara tetap hidup berseru kepada Tuhan, apa yang saudara tidak pahami hari ini, Allah sanggup lakukan dan wujudkan itu dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam melayani Tuhan, saya melihat bahwa lebih dari apa yang kupikirkan. Artinya apa? Apa yang dulu tidak kupahami, hari ini Tuhan wujudkan. Hari ini Tuhan nyatakan di hadapanku, sehingga bagiku firman Tuhan ini iya dan amin. Bahwa ketika aku berseru kepada Dia, hal yang tidak kupahami, dulu aku belum paham, tapi hari ini Dia wujudkan. Bahkan terkadang, saudara, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, Dia menjawab kita, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Jawaban itu tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan. Dan mungkin ketika kita terima jawaban itu, kita tidak mengerti, kok bisa aku minta A, Tuhan kasih B. Saya pernah mengalami itu, saudara. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan dan saya mau jawaban dari Tuhan itu adalah yang begini, 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 dan begini. Tetapi kemudian Tuhan berikan, ini bicara tentang lokasi, Tuhan berikan lokasi yang pada waktu itu saya tidak menginginkannya. Dan aku tidak paham kenapa Tuhan berikan lokasi seperti ini. Tetapi pada akhirnya, saudara, seiring waktu berjalan, hari ini kalau aku merenungkan, kepalaku terus mengangguk. Oh, ternyata ini yang direncanakan oleh Tuhan. Ternyata ini yang Tuhan mau. Apa yang dulu aku tidak paham, hari ini Dia nyatakan. Demikian juga hari ini, saudara. Apa yang hari ini saudara tidak paham, ke depan saudara akan melihat perkara besar, dan saudara akan melihat Tuhan menyatakan kepada saudara, dan pada saat itu saudara akan mengangguk. Luar biasa Tuhan. Dan itu akan Tuhan kerjakan ketika kita hidup berseru kepada Dia, saudara. Jadi hari ini sama seperti kepada Yeremia, dalam situasi kondisi yang berat dalam kehidupan Yeremia, Tuhan datang, Tuhan menyatakan diri, dan Dia berkata, aku Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan menyatakan perkara besar dalam hidupmu, dan akan menyatakan apa yang tidak kau mengerti hari ini. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, Allah tidak mengabaikan saudara. Allah mau menyatakan diri kepada saudara, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mau saudara hidup berseru kepada Dia, dan kalau saudara hidup berseru kepada Dia, Dia akan jawab saudara, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, mari renungkan benar firman Tuhan ini, terapkan dalam hidup saudara. Hiduplah berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, firman Tuhan ini menguatkan saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan.
Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah,
persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.